Oke teman-teman, di sini kita siapkan labu siam beratnya kurang lebih 250 gram. Lalu sekarang kita buang ujung-ujungnya. Kita belah dua. Lalu kita iris lagi seperti ini. Dan kita potong korek api ya teman-teman, seperti ini. Ini labu siamnya nggak usah dikupas ya teman-teman, karena labu siam yang kecil ini rasanya udah enak banget. Dan tidak perlu kita remas dengan garam ya. Setelah selesai diiris, lalu kita cuci bersih. Untuk bahan selanjutnya ada tempe 250 gram. Kita potong seperti ini. Lalu potong memanjang. Dan kita potong dadu ya teman-teman, seperti ini. Dan lakukan sampai tempenya itu selesai ya. Untuk bumbu halus ada 6 siung bawang merah, bawang putih 1 siung, cabai merah 10 buah, cabai rawit 3 buah, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Ebi 1 sendok makan yang sudah dicuci bersih. Lalu ada kemiri 2 butir. Dan air secukupnya. Ini kita blender halus ya teman-teman. Dan tumis di minyak yang sudah panas ya. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek dan juga daun salam 2 lembar. Masukkan garam, gula, lada, dan micin. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera, kalau mau gurih atau manis. Masak bumbunya sampai tanak dan matang, sampai bau langunya hilang, supaya nanti masakannya sedap ya. Kalau udah tanak, lalu kita masukkan air sebanyak 3 gelas atau 750 ml. Lalu kita aduk rata dan tunggu sampai airnya mendidih. Selanjutnya kita masukkan irisan tempe dan potongan labu siam. Dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan terendam. Kita masak kurang lebih selama 7 menit sampai sayurannya matang dan bumbunya meresap ya. Di sini Wina pakai santan instan 1 piece. Setelah 7 menit kalau sudah matang semuanya, kita masukkan santan instan sambil diaduk-aduk. Aduk terus supaya santannya itu tidak pecah ya teman-teman. Sayur labu siam tempe ini rasanya dijamin enak banget. Kalau udah ada tanda mendidih seperti ini, langsung aja ya kita matikan api kompor dan siap sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, langsung aja kita siapkan bumbunya. Di sini ada 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah jempol kencur, ini wajib ada ya karena rasanya bikin enak. Cabai merah 4 buah. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Lalu ada rawit merah 4 buah. Garam 1 sendok teh. Lalu kita ulek ya. Teman-teman kalau mau di blender boleh aja, tapi bagi Wina lebih enak diulek aja. Kalau udah seperti ini, lalu kita singkirin dulu. Selanjutnya ada lengkuas setengah jempol. Dan lengkuasnya kita geprek aja ya teman-teman. Dan kita singkirin dulu bumbunya, kita pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya untuk sayurnya di sini ada kacang panjang 250 gram. Ini Wina potong panjang seperti ini ya teman-teman. Panaskan minyak, lalu kita masukkan bumbu yang sudah diulek tadi. Masukkan daun salam 2 lembar.
Masukkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula 1 sendok teh, dan micin secukupnya. Kalau teman-teman mau manis atau gurih bisa disesuaikan aja ya. Kita aduk-aduk dan kita masak bumbunya sampai tanak dan matang. Pastikan sampai bau langunya hilang ya, supaya nanti masakannya itu sedap. Ini bumbunya udah tanak banget. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 180 ml. Masukkan potongan kacang panjang. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan kita masak kurang lebih 3-5 menit ya teman-teman. Atau tingkat kematangannya bisa sesuai selera ya. Nah teman-teman, ini Wina masak selama 3 menit aja biar warnanya itu cantik dan rasanya itu masih crunchy ya, masih krenyes-krenyes. Oseng kacang panjang ini rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Nah ini dia oseng kacang panjangnya udah jadi, ini rasanya dijamin enak banget. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, ini kita siapkan daun pepaya Jepang 3 ikat. Ini udah diambil ujungnya ya, udah kita cuci bersih. Oh ya teman-teman, untuk daun pepaya Jepang ini bisa langsung diolah ya, karena teksturnya itu mudah empuk dan tidak pahit. Tapi di sini Wina rebus dulu selama 5 menit supaya tidak kepanjangan nanti saat dimakan. Jadi kalau udah direbus nanti diperas dan diiris-iris ya. Ini cukup kita rebus selama 5 menit aja. Selanjutnya ada teri asin 50 gram, ini udah dicuci bersih ya teman-teman. Dan kita masak di minyak yang sudah panas. Masak teri asinnya sambil dibolak-balik sampai kecoklatan. Kalau udah seperti ini lalu diangkat ya dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan bumbunya, ada 5 siung bawang merah. Bawang putih 3 siung, lalu ada cabai merah 8 buah, cabai rawit 6 buah, ini dibiarkan utuh aja ya, jadi nggak usah diiris. Selanjutnya ada tomat 1 buah, ini kita potong-potong. Setelah bumbunya siap, lalu kita sisihkan dulu ya. Nah teman-teman, ini daun pepaya Jepangnya yang udah diperes, yang udah direbus 5 menit ya. Ini kita iris tipis supaya nanti saat kita makan tidak terlalu besar ya. Sebenarnya daun pepaya Jepang ini bisa langsung dimasak teman-teman, jadi seperti kangkung gitu. Dan cara ngolahnya bisa sesuai selera aja ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Masak bawangnya sampai layu dan harum ya. Lalu kita masukkan irisan cabai. Dan kita masak sampai bawang dan cabainya itu tanak ya teman-teman. Lalu kita masukkan irisan daun pepaya Jepang. Masukkan cabai rawit. Masukkan air sekitar 150 ml. Lalu kita aduk rata sebentar. Masukkan garam 1 sendok teh. Masukkan micin secukupnya. Gula pasir 1 sendok teh. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata ya. Dan ini kita masaknya nggak usah lama-lama ya teman-teman, karena sayurnya itu udah matang. Cukup 2 menit sampai bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan irisan tomat.
Masukkan teri asin goreng, ini sekitar 3 sendok makan atau 25 gram. Setelah itu kita aduk kurang lebih dari 1 menit. Ongseng pepaya Jepang dan teri asin ini rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Sekarang kita matikan api kompor dan siap sajikan ya. Nah, ini dia masakan kita hari ini udah jadi. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Siapkan 4 buah bakso, lalu kita iris menjadi 4 bagian. Setengah buah tomat, lalu kita potong kecil-kecil. Selanjutnya 2 buah wortel kita iris serong dan tipis supaya cepat matang. Lalu ada 1 buah oyong, ini udah dikupas dan dikerik ya teman-teman supaya lembut. Daun bawang 1 batang, ini kita potong kecil-kecil. Dan ada 1 batang daun seledri, kita potong kecil-kecil. Untuk bumbunya simple banget ya. Di sini ada 2 siung bawang putih, kita chop atau kita cincang, lalu kita tumis di minyak yang sudah panas. Masak bawang putihnya sampai kecoklatan ya teman-teman, awas gosong. Masukkan 3 gelas air atau setara dengan 750 ml. Selanjutnya kita masukkan irisan wortel. Lalu kita masak sampai wortelnya itu setengah matang ya teman-teman, sekitar 2 menit. Selanjutnya masukkan garam, gula, lada, dan royco ayam. Untuk takarannya bisa disesuaikan ya. Masukkan irisan bakso dan juga oyongnya. Aduk rata sampai bumbunya tercampur rata dan kita masak sampai semua sayurannya matang ya teman-teman, kurang lebih 5 menit. Kalau sayurannya udah matang, terakhir kita masukkan irisan daun bawang dan juga tomat. Kita aduk-aduk sekitar 1-2 menit sampai daun bawangnya itu agak matang ya. Dan yang terakhir kita kecilkan api, lalu masukkan 1 bungkus sop pun dan kita aduk-aduk ya. Kita tunggu sekitar 2 menit dengan api kecil. Kalau udah melunak kayak gini, lalu kita matikan api kompor dan siap sajikan ya teman-teman. Nanti sounnya itu akan lebih lunak lagi setelah diangkat. Nah, ini dia sop oyongnya udah jadi. Ini rasanya enak banget. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Pertama, siapkan sawi putih, lalu kita buang ujungnya. Pastikan teman-teman cari sawi putihnya itu yang lebar ya, seperti ini. Ini kita ambil untuk bagian besarnya aja. Selanjutnya kita cuci bersih. Didihkan air, lalu kita masukkan sawinya. Rebus sawinya sampai setengah layu aja ya teman-teman, gak usah terlalu lodo karena nanti akan dikukus lagi. Kalau udah, angkat dan tiriskan ya. Dan ini kita tunggu sampai sawinya dingin. Dada ayam filet 500 gram yang sudah digiling halus. Bawang putih 3 siung, ini kita parut. Wortel 2 buah, ini kita parut juga. Ini marutnya pakai parutan keju ya teman-teman, jadi teksturnya itu bisa lebih halus dan kecil. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, 1 butir telur, tepung tapioka 5 sendok makan. Untuk bumbunya ada royco ayam, garam, lada, dan juga gula pasir. Untuk takarannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau kalian mau manis, mau gurih atau asin bisa disesuaikan aja ya. Ini kita aduk sebentar.
Lalu masukkan saus tiram 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok teh, minyak wijen 1 sendok makan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Siapkan 1 lembar sawi putih, lalu kita masukkan adonan ayam. Ini 1 sendok makan ya teman-teman, lalu kita gulung, kita lipat seperti ini. Lalu kita lakukan lagi sampai adonan ayamnya habis ya teman-teman. Untuk isi adonannya ini cukup 1 sendok makan aja atau bisa sesuai selera ya, mau 2 sendok makan atau 1 sendok teh, bisa disesuaikan aja isinya. Dan kita gulung sampai rata ya teman-teman. Ini kita masukkan di panci yang sudah panas airnya dan kita tutup dan kita masak kurang lebih 20 menit. Nah ini dia sawi gulung isi ayamnya udah jadi, ini rasanya dijamin enak banget. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Siapkan 4 buah wortel, lalu kita iris serong dan tipis seperti ini. Kalau udah diiris, lalu kita sisihkan dulu ya. Siapkan 2 buah kentang, lalu kita potong kecil-kecil ya. Nah ini kita sisihkan lagi. 1 buah tomat kita potong kecil-kecil. Daun bawang 2 batang. Kalau nggak suka bisa di skip ya. Daun seledri 1 batang, lalu kita potong-potong. Selanjutnya ada 4 buah bakso, kita potong-potong menjadi 4 bagian atau sesuai selera. Untuk bumbunya simple banget, ada 3 siung bawang putih kita chop, lalu kita masukkan di minyak yang sudah panas. Tumis bawang putihnya sampai agak kecoklatan ya teman-teman, awas gosong. Kalau udah kayak gini, lalu kita masukkan 3 gelas air atau setara dengan 750 ml. Selanjutnya masukkan wortel, kentang, dan bakso. Selanjutnya masukkan garam, gula, lada, dan roiko. Untuk takarannya bisa disesuaikan ya kalau mau manis atau gurih. Aduk sampai tercampur rata, lalu kita masak kurang lebih 5 menit sampai sayurannya matang. Masaknya jangan lupa sambil dibolak-balik. Setelah 5 menit sayurannya udah matang, lalu kita masukkan daun bawang, daun seledri, dan juga tomat. Lalu kita aduk-aduk kurang lebih 1-2 menit. Sayur sop bakso ini rasanya dijamin enak banget, segar, kalian pasti suka. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.